Halo guys, welcome to YOLO. Di sini kita akan belajar mengenai banyak hal. Di video ini kita akan belajar tentang agama Buddha di Indonesia. Sejarah masuknya agama Buddha di Indonesia. Waktu masuknya agama Buddha di Indonesia tidak dapat ditetapkan secara pasti. Jika selama ini beredar buku-buku sejarah tentang masuknya agama Buddha di Indonesia, hal itu hanyalah dugaan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang memungkinkan terdapat banyak perbedaan tafsiran. Sampai saat ini, fakta sejarah yang paling tua ditemukan mengenai pengaruh agama yang berasal dari India terdapat pada prasasti yang ditemukan di Kutai dan Jawa Barat. Di Kutai, Kalimantan Timur, ditemukan 7 prasasti yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi dan dibuat atas perintah Raja Mula Marwan, anak Asmawarman, cucu Kudungga. Prasasti-prasasti tersebut menceritakan mengenai sebuah tempat pemujaan yang bernama Wapakeswara yang diduga sebagai Siva atau dewa lokal setempat. Di beberapa tempat lain di Kalimantan, seperti di sepanjang Sungai Kapuas, Mahakam, dan Rata, ditemukan arca Buddha yang terbuat dari perunggu, dan di dalam gua di Gunung Kombeng ditemukan arca-arca Brahmanis dan Buddhis yang belum diketahui waktu pembuatannya. Sedangkan, prasasti yang ditemukan di Bogor, Jawa Barat, ditulis sekitar tahun 450 atas perintah Purnawarman, Raja Taruma, yang digambarkan sebagai panglima besar. Pada prasasti tersebut, terdapat lukisan 2 telapak kaki gajah. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Masih banyak bukti tentang masuknya agama Buddha di Indonesia. Bahkan, kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha tidak ada di abad 5 dan 6 Masehi loh. Akan tetapi, proses penyebarannya berlangsung pada masa sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan agama Buddha mulai masuk dan menyebar di Indonesia bisa saja terjadi sebelum abad ke-5. Dengan waktu yang cukup tua tersebut, agama Buddha di Indonesia meninggalkan jejak-jejak yang sampai sekarang masih bisa disaksikan. Terdapat beberapa candi yang memperlihatkan ciri-ciri agama Buddha, baik dari segi arsitektur, patung-patung, maupun seni pahatnya. Antara lain, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Candi Mendut yang terletak kurang lebih 3 km di sebelah timur Candi Borobudur, Candi Kalasan yang terletak di Desa Kalasan, Candi Sewu di dekat Candi Prambanan, Candi Muara Takus di wilayah Kabupaten Kambar, Riau, dan Candi Pelausan yang terletak di sebelah timur Candi Sewu. Selain itu, agama Buddha juga meninggalkan jejaknya dalam seni sastra, khususnya sastra Jawa kuno atau Kawi, seperti Samyang Kamahayanikan yang merupakan naskah kuno yang berisi uraian tentang ajaran dan ritus agama Buddha Mahayana yang mengarah kepada bentuk Tantrayana, ditulis pada masa Empuk Sindok pada tahun 929 sampai 947 yang beragama Hindu. Sota Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada zaman Hayam Wuruk Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Dan Kunjara Karna merupakan naskah yang berbentuk gancaran diperkirakan berasal dari zaman Mataram kuno. Dan ada pula yang berbentuk kakawin pada zaman Majapahit. Kemunduran agama Buddha di Jawa dimulai dengan kemerosotan kekuasaan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha di Jawa Tengah. Sekilas mengenai Sailendra, pada masa inilah agama Buddha mengalami perkembangan yang sangat pesat di Pulau Jawa dan mencapai puncak kejayaannya yang terkenal dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya warisan kebudayaan peninggalan di masa Sailendra, baik berupa bangunan-bangunan yang monumental seperti candi-candi, dan Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan bersejarah yang sangat populer yang secara historis didirikan pada Wangsa Sailendra. Kejayaan dinasti Sailendra mulai tergeser oleh adanya kebangkitan kembali agama Hindu Siva pada abad 9 Masehi. Hal ini terlihat dari prasasti Siva dari tahun 863 di dekat Prambanan dan adanya monumen-monumen Hindu di Prambanan pada awal abad ke-10. Tergesernya agama Buddha dan kembalinya agama Hindu bukan berarti hilangnya agama ini, tetapi antara kedua agama ini terjadi sinkretisme.
Hal ini terlihat dalam patung-patung raja-raja yang selalu diabadikan, bukan saja dalam bentuk patung Siva, tetapi juga patung-patung Buddha. Dalam bidang kepercayaan, lahir konsep Siva Buddha, yang menganggap bahwa Buddha maupun Siva adalah pengertian tertinggi yang tunggal. Sedangkan dalam bidang sosial, lahir konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutta Soma karya Empu Tantular yang menjadi landasan kerukunan hidup beragama pada waktu itu, bahwa apapun agamanya tetapi tetap menuju yang satu. Jika di Jawa, kemunduran agama Buddha terjadi oleh masuknya agama Hindu, berbeda dengan agama Buddha di Sumatera yang justru disebabkan oleh masuknya agama Islam. Aditya Warman memerintah sampai tahun 1375. Perdagangan di Sumatera selanjutnya dikuasai oleh orang Arab. Pada saat orang Arab menguasai perdagangan inilah, agama Islam yang sebelumnya sudah berakar di Perlak, menurut catatan Marco Polo dan di Samudra, berdasarkan berita Ibnu Battuta, menyebar cepat ke Sumatera. Kebangkitan agama Buddha di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada dua periode, yaitu pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, di mana pada masa sebelum kemerdekaan gerakan kebangkitan tersebut bercorak dan cenderung kepada aliran Theravada. Sedangkan kebangkitan pada masa setelah kemerdekaan, orientasi gerakan tersebut telah berpindah kepada Buddhayana di bawah pimpinan biksu Ashin Jinarakkhita. Kebangkitan yang sesungguhnya itu sendiri terjadi pada saat terjadinya peristiwa upacara Waisak di Candi Borobudur pada tahun 1953. Ditahbiskannya seorang putra Indonesia menjadi biksu dan didirikannya organisasi misi agama Buddha pada tahun 1954. Sehingga dapat dikatakan bahwa gerakan perkembangan agama Buddha secara berorganisasi baru dimulai pada tahun 1954 dengan lahirnya PUUI, Persaudaraan Upasaka-Upasaki Indonesia. Terima kasih sudah menonton. God bless!